Kesempatan tendangan dahsyat berbom. Luar biasa seru dan menegangkan. Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Yaman di laga penentuan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertandingan antara Timnas U17 versus Yaman U17 malam ini benar-benar menyuguhkan aksi seru dari kedua tim, dan gol spektakuler tercipta pada laga malam ini, dan berikut jalannya pertandingan. Pada menit pertama Timnas U17 Indonesia langsung bermain menekan dan mampu menggetarkan jala gawang Yaman pada menit ke-9. Mirza Firjatullah mendorong bola masuk ke gawang Yaman, menyusul sebuah operan tarik. Namun, gol itu dianulir karena offside. Yaman kemudian merespons dengan memproduksi ancaman pada menit ke-14 melalui upaya Ali Daleo. Gawang Indonesia aman lantaran sepakan Ali Daleo masih menyamping. Semenit berselang, Timnas U17 Indonesia mampu membuka keunggulan lewat gol indah Zahabi Goli. Goli mencetak gol melalui tembakan voli kaki kanan. Bola sepakannya mengenai mistar bagian dalam gawang Yaman sebelum menyentuh jaring. Setelah menjebol gawang Yaman, Goli lantas melakukan selebrasi Siwu ala Cristiano Ronaldo. Pemain Persija itu mencoba melepaskan tembakan. Namun, ia sedikit terpeleset. Siapa sangka bola sepakan Zahabi Goli yang kurang sempurna itu justru membuka jalan Fadli Alberto untuk mengemas gol. Fadli Alberto yang merangsek ke kotak penalti, tak terkawal dan mampu menyerangkan bola ke gawang Yaman dengan sundulannya. Sekitar 15 menit jelang babak pertama berakhir, Timnas U17 Indonesia kembali mendapatkan kans mencetak gol, masing-masing melalui Putu Panji dan Evandra Florasta. Tandukan Putu Panji masih bisa diamankan kiper Yaman, sementara upaya Evandra Florasta melayang tinggi. Peluang terbaik Yaman kemudian muncul pada menit ke-39. Tembakan Abdullah berhasil diamankan dengan baik oleh Dava Al-Ghasemi. Pada menit akhir babak pertama, Mohamed Noman mengancam lagi. Gawang Indonesia aman karena tembakan Noman masih melenceng. Ketika wasit meniup peluit akhir babak pertama, keunggulan 2-0 Timnas U17 Indonesia tetap terjaga. Untuk hasil akhir pertandingan, bisa kalian lihat di thumbnail video ini ya. Dengan keunggulan 2-0 ini di babak pertama, Timnas U17 Indonesia semakin dekat untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan atas Yaman akan memastikan Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Hal ini juga berarti, Garuda Muda resmi mendapatkan 1 dari 4 tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Garuda Muda diambang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Akhirnya buka suara. Begini kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia menang atas Korea Selatan U17. Shin Tae-yong akhirnya memberikan respons usai Timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 membuka perjuangan di Piala Asia U17 dengan hasil impresif, usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Sebelum pertandingan, banyak pihak yang meragukan Timnas Indonesia U17 bisa mengalahkan Korea Selatan. Apalagi, rekor pertemuan Garuda Muda sangat buruk ketika bertemu dan Korea Selatan punya sejarah manis di Piala Asia U17. Namun, semua prediksi itu mampu dipatahkan oleh anak asuh Nova Arianto setelah gol tunggal Evandra Florasta membawa Indonesia menang. Kemenangan ini juga membuat Timnas Indonesia U17 berada di posisi kedua klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Selain itu, Timnas Indonesia U17 juga semakin membuka peluang untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Artinya, Timnas Indonesia U17 juga punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebagai informasi, tim yang mampu menembus babak perempat final otomatis akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Tim Merah Putih tinggal selangkah lagi bisa tampil ke Piala Dunia U17 2025 jika mampu mengalahkan Yaman. Laga antara Timnas Indonesia U17 menghadapi Yaman akan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Terkait kemenangan luar biasa itu, Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, New Delhi akhirnya angkat bicara. ST mengatakan,
Kekalahan Korea Selatan dari Indonesia bukan berarti negaranya mengalami kemunduran. Saya juga menonton pertandingan itu. Saya rasa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah jauh lebih maju dibanding masa lalu. Namun, saya tidak merasa sepak bola Korea mengalami kemunduran, ujar Shin Tae-yong dikutip dari New Delhi pada Senin, 7 April 2025. Menurut Shin Tae-yong, permainan Korea Selatan sebenarnya sudah sangat bagus. Terbukti dari beberapa kali peluang berbahaya yang didapat. Akan tetapi, keberuntungan memang belum menaungi Taeguk Warrior dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan ini, Korea kurang beruntung dalam mencetak gol. Korea lebih unggul dalam permainan. Korea kurang beruntung dalam mencetak gol, dan Indonesia bertahan dengan baik, kata Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong turut memuji Nova Arianto yang sempat menjadi asistennya di Timnas Indonesia selama 5 tahun. Menurut dia, Nova Arianto merupakan sosok yang luar biasa dan berpotensi menjadi pelatih hebat di masa depan. Beliau adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun saat saya menjadi pelatih Indonesia. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau juga bersemangat. Beliau juga sangat baik dan sopan. Beliau adalah pelatih yang saya incar. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang handal di Indonesia, kata Shin Tae-yong. Inilah daftar tim yang sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Asia baru kirim 3 wakil. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang dan diikuti oleh 48 tim dari 6 konfederasi. Ini merupakan edisi pertama turnamen tersebut diikuti 48 tim peserta setelah sebelumnya hanya dihadiri oleh 24 negara. Selain Qatar, yang lolos otomatis sebagai tuan rumah, 47 tim lainnya akan lolos dari 6 kompetisi kontinental terpisah. Misalnya, Piala Asia U17 akan digunakan sebagai ajang kualifikasi untuk menentukan perwakilan dari Konfederasi AFC. Sejauh ini, hanya UEFA, Eropa, CONCACAF, Amerika Utara, dan OFC, Oseania, yang telah menyelesaikan babak kualifikasinya. Tercatat ada 11 negara Eropa, 8 tim dari CONCACAF, dan 3 wakil Oseania yang telah memenuhi slot tiket untuk masing-masing konfederasi. Eropa akan diwakili Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceska, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Irlandia, dan Swiss. Sedangkan CONCACAF bakal diwakili oleh El Salvador, Honduras, Panama, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Haiti, dan Meksiko. Adapun Oseania akan mengirimkan Fiji, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru sebagai perwakilan. Sementara kualifikasi untuk zona AFC, Asia, CAF, Afrika, dan CONMEBOL, Amerika Latin, saat ini masih berlangsung. Meski begitu, ada beberapa tim dari masing-masing 3 konfederasi tersebut yang sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selain tuan rumah Qatar, Arab Saudi dan Uzbekistan menjadi 2 tim lain yang sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian lolos keduanya didapat setelah Uzbekistan dan Arab Saudi meraih 2 kemenangan di grup A Piala Asia U17 2025. 2 kemenangan tersebut membuat kedua tim dipastikan finish di posisi 2 teratas grup A dan lolos ke perempat final. Sebagai informasi, 8 tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 berhak mendapat tiket ke Piala Dunia U17. Artinya, masih ada 6 tiket tersisa yang akan diperebutkan oleh tim-tim dari grup B hingga grup D, termasuk Timnas U17 Indonesia. Afrika juga telah mengirimkan 5 wakilnya setelah seluruh pertandingan di grup A dan grup B Piala Afrika U17 2025 telah digelar. Kelima tim tersebut adalah Burkina Faso, Mali, Afrika Selatan, Maroko, dan Zambia yang lolos ke perempat final Piala Afrika U17 2025. Masih ada 5 tiket tersisa yang akan diperebutkan oleh masing-masing 2 tim dari grup C, grup D, dan babak playoff zona Afrika. Sementara itu, Brasil, Chile, Kolombia, dan Venezuela menjadi 4 tim perwakilan CONMEBOL yang sudah lolos ke Piala Dunia U17. Selanjutnya, masih ada 3 tiket yang bakal diperebutkan dari turnamen Piala Amerika Selatan U17 2025 hingga 11 April mendatang.